Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan membahas materi bilangan tentang operasi hitung bilangan bulat bersama Ibu Dini Widianti. Capaian pembelajaran akan kita capai hari ini adalah membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang bilangan bulat. Adapun indikator tujuan pembelajaran hari ini adalah cakap dalam menggunakan operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah kontekstual secara solutif. Operasi hitung bilangan bulat terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hari ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian karena penjumlahan dan pengurangan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya mari kita lihat sebuah hadis yang berbunyi seperti berikut ini. Sholat wajib bersama imam lebih utama daripada 27 kali sholat yang dikerjakan sendirian. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dijelaskan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat munfarid. Hal ini dikarenakan dengan sholat berjamaah kita akan mendapatkan pahala 27 kali lipat. Nah, 27 kali lipat ini merupakan salah satu contoh penerapan dari konsep perkalian bilangan bulat. Mari kita lihat sebuah contoh masalah kontekstual berikut. Seperti yang kita lihat, di sini ada sebuah resep dokter ya. Biasanya ketika kalian mendapatkan resep dokter, ada kata-kata 3 kali dalam satu hari. Nah, apa makna dari kalimat 3 times a day atau 3 kali dalam sehari? Ya, di sini 3 times a day ini dapat kita buat dalam sebuah kalimat matematika, yaitu 3 times a day, berarti 3 kali 1. Yang artinya untuk resep dokter ini adalah 1 kali dimakan pagi hari, kemudian 1 kali siang hari, dan 1 kali malam hari. Dengan selang waktu 8 jam biasanya ya. Nah, di sini adalah dapat dalam matematika dapat tuliskan dengan 3 kali 1. Artinya 3 kali dalam 1 hari. Sehingga konsep dari 3 kali 1 ini dapat kita tulis dalam sebuah penjumlahan berulang. Yaitu tadi 1 kali pagi hari ditambah 1 kali siang hari ditambah 1 kali malam hari. Sehingga 3 kali 1 dapat dituliskan menjadi 1 ditambah 1 ditambah 1. Bagaimana jika perkalian dibuat dalam garis bilangan? Mari kita bahas contoh soal berikut. 5 kali 3 ini akan kita buat dalam sebuah garis bilangan. Sesuai dengan konsep di awal, 5 kali 3 dapat kita tuliskan menjadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Sehingga kalau kita tuliskan dalam garis bilangan adalah sebagai berikut. Kita mulai dari titik 0. Karena positif maka bergerak ke kanan. Pertama, 3 kali yang kedua, kemudian 3 yang ketiga, 3 yang keempat, dan 3 yang kelima. Sehingga kita berhenti di angka 15. Maka dari situlah kenapa 5 kali 3 itu hasilnya adalah 15. Berikut ini contoh soal yang lainnya, yaitu 4 dikali negatif 2. Maka dapat kita tuliskan terlebih dahulu negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Jika kita buat dalam garis bilangan adalah kita mulai dari 0 ya. Karena negatif 2 maka kita bergerak ke arah kiri. Negatif 2 yang pertama, negatif 2 yang kedua, negatif 2 yang ketiga, dan negatif 2 yang keempat. Sehingga berhenti di angka negatif 8. Maka dari situ kita peroleh 4 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Nah, bagaimana kalau hasil dari negatif 3 kali 6? Nah, sebelum ke sana, dalam bilangan bulat berlaku sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini adalah min 3 dikali 6 dapat kita ubah dulu menjadi 6 dikali negatif 3
dengan menggunakan sifat komutatif. Sehingga kalau dituliskan dalam konsep perkalian, maka 6 dikali negatif 3 adalah, sehingga hasilnya adalah negatif 18. Berikutnya bagaimana dengan hasil negatif 2 dikali negatif 3? Untuk mengerjakan soal ini kita akan membuat sebuah pola, yaitu yang pertama adalah negatif 2, misal kita kali dengan 3. Sesuai dengan konsep perkalian bilangan bulat tadi, maka diperoleh negatif 6. Kemudian jika negatif 2 dikali 2 itu hasilnya adalah negatif 4. Kemudian jika negatif 2 dikali 1 adalah negatif 2 dan negatif 2 dikali 0 adalah 0. Sehingga kita dapat lihat polanya, negatif 6 menjadi negatif 4 itu adalah dikurangi oleh negatif 2. Kemudian negatif 4 menjadi negatif 2 juga kita kurangi negatif 2. Berikutnya negatif 2 menjadi 0 adalah dikurangi negatif 2 dan seterusnya. Sehingga kita punya pola jika negatif 2 dikali negatif 1 maka 0 dikurangi negatif 2 hasilnya adalah 2. Kemudian jika negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah, kita kurangi lagi negatif 2 yaitu 4. Kemudian negatif 2 dikali negatif 3, kita kurangi lagi negatif 2, hasilnya adalah 6. Sehingga dari sini kita peroleh negatif 2 kali negatif 3 adalah 6. Agar kalian lebih mudah mengingat dalam konsep perkalian, maka dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Jika positif kita ilustrasikan dengan melaksanakan, dikalikan dengan positif diilustrasikan dengan perintah Allah, maka melaksanakan perintah Allah itu adalah berarti kita takwa. Sehingga takwa itu adalah hal yang positif. Maka positif dikali positif adalah positif. Berikutnya positif dikali negatif. Positif berarti melaksanakan, negatif berarti larangan Allah. Kalau melaksanakan larangan Allah bagaimana? Bagus atau tidak? Ya, tidak bagus sehingga tidak takwa. Maka hasilnya adalah negatif. Dan negatif dikali positif. Negatif berarti meninggalkan, positif berarti perintah Allah. Apakah bagus meninggalkan perintah Allah? Tidak bagus sehingga tidak takwa. Maka hasilnya juga negatif. Dan terakhir negatif kali negatif. Jika negatif adalah meninggalkan dan negatif adalah larangan Allah, berarti meninggalkan larangan Allah apakah bagus atau tidak? Ya, itu adalah hal yang baik. Sehingga hasilnya adalah positif. Maka kita punya positif dikali positif hasilnya positif. Positif kali negatif adalah negatif. Negatif kali positif adalah negatif dan negatif kali negatif adalah positif. Baik, kita lihat sebuah permasalahan berikut. Setiap 1 jam suhu turun 3 derajat Celcius. Jika saat pukul 17.00 suhunya mencapai 15 derajat Celcius, maka berapakah suhu di tempat tersebut pada pukul 24.00? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan konsep perkalian bilangan bulat. Baik, kita hitung dulu dari pukul 17.00 hingga pukul 24.00 itu berapa jam? Jadi ada 7 jam. Sehingga suhu akan turun selama 7 kali. 7 dikali 3 derajat Celcius, yaitu 7 kali 3 derajat Celcius. Maka suhunya akan turun sebanyak 21 derajat Celcius. Sehingga kalau tadi pukul 17.00 suhunya adalah 15 derajat Celcius dan pukul 24.00 suhunya turun sebanyak 21 derajat Celcius. Kalau turun bagaimana? Maka dikurangi, yaitu 15 derajat Celcius dikurangi 21 derajat Celcius, yaitu hasilnya berapa? Yaitu negatif 6 derajat Celcius. Ya, berikutnya kita akan mengamati masalah kontekstual berikut. Alisa sangat senang membuat kue dan membagikannya kepada teman-temannya. Hari ini Alisa membuat 24 kue dan akan membagikan kepada 4 temannya yang sedang bermain ke rumahnya dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah kue yang diterima oleh masing-masing teman Alisa?
Nah, bagaimana kita tuliskan dalam sebuah kalimat matematika? Di sini ada kata membagikan. Artinya yang tadi kue tersebut ada 24 kue akan dibagikan kepada 4 temannya, sehingga dapat dituliskan 24 dibagi 4. Nah, bagaimana kita menggunakan konsep pembagian bilangan bulat untuk 24 dibagi 4? Konsep pembagian bilangan 24 dibagi 4 dapat dituliskan dalam pengurangan yang berulang, yaitu 24 kita kurangi 4. Yang pertama adalah hasilnya 20. Kemudian kita kurangi lagi 4, hasilnya adalah 16. Kita kurangi lagi 4 adalah 12. Dikurangi 4 lagi adalah 8. Dikurangi 4 lagi adalah 4. Sehingga dikurangi 4 lagi satu kali lagi adalah 0. Nah, di sini ada berapa kali 4-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita peroleh 24 dibagi 4 adalah 6. Bagaimana jika pembagian bilangan asli dibuat dalam garis bilangan? Kita lihat contoh soal berikut. 15 dibagi 3. Seperti konsep pembagian bilangan asli tadi adalah, maka dapat dituliskan 15 dikurangi 3 yaitu 12, kurangi lagi 3 yaitu 9, kurangi lagi 3 adalah 6, dikurangi lagi 3 adalah 3, dan terakhir dikurangi lagi 3 adalah 0. Sehingga kita lihat dalam sebuah garis bilangan, yaitu kita awali dari titik 15. Karena dikurangi 3 maka dia bergerak ke kiri sehingga mencapai 0, yaitu kita kurangi 3 untuk yang pertama, kemudian kita kurangi lagi 3 kedua, kemudian kita kurangi lagi 3 ketiga, kurangi lagi 3 keempat, dan kurangi lagi 3 kelima, ya, sehingga mencapai 0. Maka 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Seperti konsep perkalian tadi, kita peroleh bahwa positif dibagi positif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, kemudian negatif dibagi positif hasilnya negatif, dan negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Baik, waktunya quiz time. Silahkan kalian scan QR berikut dan kerjakanlah soal latihannya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.